Pemirsa, sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus akan tiba di Indonesia dan kemudian akan langsung ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini di Kedutaan Vatikan, kami sudah tersambung bersama Reida Pulpi. Reida, bagaimana situasi pengamanan jelang kedatangan Paus Fransiskus di Kedutaan Vatikan di Jakarta? Iya Marcel, kalau untuk pengamanan di Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Medan Merdeka, Jakarta Pusat memang sudah dilakukan sejak pagi. Setidaknya ada 500 personil dari tim gabungan yang akan disiagakan hingga nanti kepulangan Paus pada Jumat 6 September 2024. Ini terdiri dari Ring 2, kemudian Ring 3 yang meliputi ada Monas, kemudian Stasiun Gambir, dan juga sejumlah titik-titik lainnya termasuk Tugu Tani, dan juga nantinya akan disiagakan personil untuk mengantisipasi apabila umat akan turun ke jalan untuk menyambut dan juga melihat secara langsung kedatangan Paus Fransiskus. Nah Marcel, kalau untuk Paus Fransiskus sendiri hari ini memang agendanya setelah upacara sambutan di Bandara Soekarno-Hatta nanti akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan dan akan menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Kalau kita lihat seperti inilah situasinya, Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta Pusat tertutup, sejumlah pengamanan juga tampaknya terlihat sejak pagi hari tadi. Kalau tadi kami boleh sedikit bercerita, Marcel, ada beberapa umat begitu ya, ada suster, kemudian ada anak-anak juga yang masuk ke dalam kedutaan besar. Namun ketika kami konfirmasi kepada juru bicara pelaksana Romo Tumas Ulun menyatakan tidak ada penyambutan dari Keuskupan Agung Jakarta ketika nanti Paus Fransiskus tiba di Kedutaan Besar, karena nanti di Kedutaan Besar seluruh acara ataupun agenda yang ada di dalam nanti adalah wewenang dari Kedutaan Besar Vatikan. Kemudian kalau kita lihat mengapa Paus Fransiskus ini memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan, karena dari Paus Fransiskus sendiri memang meminta untuk tidak disediakan hotel mewah ataupun hotel berbintang dan lebih memilih untuk tinggal di Wisma yang ada di Kedutaan Besar Vatikan karena ingin ini sebagai salah satu bentuk kesederhanaan dari Paus Fransiskus. Kemudian kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah petugas gabungan yang ada di lapangan menyebut bahwa ini sudah mulai persiapan untuk sterilisasi. Nah, untuk rutenya sendiri memang masih belum pasti. Namun rute sementara ini bisa jadi nanti akan melewati Monas, kemudian ke Stasiun Gambir, dan akan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan yang memang hanya ada satu pintu di sini saja, tidak ada pintu lain. Kemudian tadi sudah mulai persiapan untuk sterilisasi. Jika nanti Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nanti sterilisasi untuk jalan akan segera dilakukan. Nah, karena Paus Fransiskus ini akan menginap di Kedutaan Besar Vatikan sampai hari Jumat 6 September 2024. Lalu seperti apa untuk pengamanannya? Nah, pengamanannya sendiri memang akan dilakukan hingga Paus Fransiskus nanti melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini pada hari Jumat yang akan datang. Sementara untuk kegiatan masyarakat seperti lalu lintas, pejalan kaki yang ada di sekitar Kedutaan Besar Vatikan memang masih bisa berlangsung seperti biasa. Namun dari pihak kepolisian tadi Kapolres Jakarta Pusat juga berpesan agar umat maupun masyarakat yang ingin menyambut dan juga melihat Paus Fransiskus secara langsung bisa menjaga kondusivitas, baik kondusivitas di jalan raya dan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan diharapkan dalam jarak kurang lebih 50 meter ini untuk masyarakat barulah nanti bisa melihat secara langsung seperti apa kedatangan Paus Fransiskus di kedutaan. Tapi kalau kami lihat sampai saat ini, Marcel, pukul 11:01 waktu Indonesia bagian Barat, penglihatan pandangan kami yang saat ini kami ada di depan Kedutaan Besar Vatikan, belum ada gerombolan umat maupun masyarakat yang berbondong-bondong menunggu kedatangan Paus untuk menyambut. Kalau kami lihat di sini, kemudian di sekitar kawasan Stasiun Gambir memang belum ada, dan belum ada yang terinformasi juga apakah nanti akan ada umat yang akan menyambut atau mungkin ada aksi-aksi sejenis yang dilakukan oleh umat dan juga masyarakat untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Tapi yang jelas dari pihak kepolisian ini meminta agar masyarakat untuk menjaga kondusivitas
agar kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia selama 4 hari 3 malam ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Marcel. Baik, Reida, tadi Anda sebutkan ya untuk rute perjalanan hari ini dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kantor Kedutaan Besar Vatikan adalah kemungkinan besar akan melewati kawasan Monas, kemudian melewati Stasiun Gambir dan masuk di pintu Medan Merdeka Timur ya, kantor Kedubes Vatikan. Nah, untuk di titik-titik tersebut apakah sudah terlihat ada petugas dari kepolisian atau dinas perhubungan yang akan mengatur rekayasa lalu lintas jika diperlukan? Iya, tentu saja. Tadi ketika kami perjalanan menuju ke Kedubes Vatikan memang sudah terlihat ada sejumlah petugas gabungan termasuk dari Dishub yang nantinya akan mengatur arus lalu lintas apabila Paus Fransiskus akan tiba. Namun untuk penutupan dan juga pengalihan arus perlu diketahui ini hanya akan dilakukan ketika Paus Fransiskus melakukan mobilitas saja. Sehingga ketika Paus Fransiskus nanti akan beraktivitas ataupun beristirahat di dalam kedubes, tidak akan ada penutupan ataupun tidak akan ada pengalihan arus lagi. Jadi untuk hari ini, untuk pengalihan arus dan juga sterilisasi hanya akan berlangsung ketika Paus ini perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kedubes Vatikan. Sementara besok, sesuai dengan agenda yang sudah tertera, nanti akan dilakukan juga untuk sterilisasi dan juga pengalihan arus ketika Paus melakukan perjalanan dari Kedubes menuju ke Istana Negara, kemudian dari Istana Negara menuju ke Gereja Katedral untuk melakukan agenda-agendanya. Demikian pula yang terjadi pada hari Kamis. Nanti ketika dari Kedubes kemudian akan menuju ke Masjid Istiqlal, kemudian menuju KWI di Menteng, kemudian menuju ke Gelora Bung Karno. Nah, jalan-jalan itulah ketika Paus lewat baru akan dilakukan sterilisasi dan juga pengalihan arus sehingga masyarakat tidak perlu khawatir selama Paus Fransiskus ada di Indonesia, kemudian jalan yang ada di Medan Merdeka di depan Kedubes Vatikan ini tetap dapat dilalui seperti biasa meskipun untuk personil ini tetap disiagakan selama 24 jam sampai besok hari Jumat tanggal 6 September 2024 ada sekitar 500 personil gabungan ini di luar Pas Pampres yang ada di Ring 1 atau yang ada di dalam Kedubes. Jadi 500 personil ini hanyalah personil-personil yang akan menjaga Ring 2 dan juga Ring 3. Di mana Ring 2 dan Ring 3 ini termasuk ada Tugu Tani, kemudian Monas, Stasiun Gambir. Ini tetap dijaga selama 24 jam oleh para petugas dari personil gabungan termasuk untuk merekayasa lalu lintas ketika nantinya Paus Fransiskus akan melakukan mobilitas. Marcel. Baik, Reida Pulpi melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta Pusat. Kami akan kembali ke Anda untuk mengupdate informasi lebih lanjut terkait dengan kedatangan dari Paus Fransiskus. Terima kasih, Reida. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu dan kami masih akan hadirkan informasi terkait jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sesaat lagi dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.